Halo Citra, apa Halo, kabar? baik, alhamdulillah. Nanya kesibukan kali ya, biar asik dulu. Boleh, Bener boleh. gak? Nanya kesibukan. Kesibukan sekarang ini apaan aja, Cit? Lagi ngapain aja gitu? Sekarang kerja aja sih, Kerja. terus punya online shop juga tapi lagi off karena COVID ini. Online shop apaan tuh? Baju, jadi gue awal-awal corona kan lagi musim tie-dye itu. Waduh, itu kaos. Kaos, Kaos. terus gue handmade, kebetulan tahu teknik-tekniknya. Sedap. Jadi custom gitu. Apa namanya? Semua thing. Wih, sabi tuh. Coba kali jajal ya. Di Bokul. Di Bokul. Udah jalan berapa lama itu? Udah setahunan, Setahunan. semenjak benar-benar dari awal corona. Terus bikin lagi yang sistemnya PO gitu. Jadi tapi baju-baju cewek, baju-baju kerja gitulah. Oh, itu baru lagi, beda lagi. Beda lagi beda nama lagi. online shopnya. Oh, ada dua. Ada dua. Apa yang itu? Shop at Nimas. Itu khusus untuk yang cewek. 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 Baju-baju Oh, jadi kerja. Oh, jadi ada yang buat cowok. Enggak, Ada kalau yang tie dye. Yang tie dye bisa unisex sih. Oh, unisex. Oh, baju cewek, baju cowok bisa. Cuman kalau yang shop at Nimas tuh baju-baju cewek buat kerja gitu. Terus kalau misalnya kerja di daerah mana kerja? Di TB Simatupang. TB Simatupang. Jauh nggak tuh dari rumah lo tuh? Jauh. Jauh. Kebetulan ya 30 sampai 40 menit lah. Macet nggak? Macet banget. Tapi lo kan sekarang ini lagi WFH ya? Iya, Itu tuh WFH apa tetap di kantor sih? WFH gue, tapi kadang di kantor juga. Soalnya gini sih, gue double job kan. Jadi posisi Double gue job tuh, gimana tuh? Iya, jadi posisi gue tuh kebetulan handle di kantor juga, tapi handle personal life-nya bos gue juga. Waduh. Jadi gue kadang kalaupun gue WFH, kalaupun nggak ke kantor, gue ke rumahnya bos gue. Nah, tuh, Sabi tuh. Gue pengen nanya nih, ngomongin masalah ngehandle urusan bos lo nih. Lo tuh punya cowok apa enggak? Punya. Nah, si cowok lo ini nih sebenarnya tuh kayak ngerasa kayak Dari bos ke cowok jauh ya. enggak, maksudnya kan lo kan ngurus kehidupan cowok lo, bos lo nih, maksudnya ya kantor tapi dua itu kan yang lo pegang kan, yang si cowok, yang si bos itu sama si kantor lo kan. Nah, gue pengen nanya nih dari cowok lo itu tuh berhubung lo punya cowok nih, dari cowok lo itu tuh ada iniannya nggak sih kayak lo cemburu nggak sih kalau lo ngurusin hidup si Oh, enggak. enggak Enggak. soalnya ada beberapa faktor kan, Iya. ada yang pasangan gitu, terus ada yang pekerjaan ceweknya juga yang terlalu into sama kantor Iya, atau segala macem, si cowoknya tuh yang cemburuan banget gitu. Sebenarnya balik lagi ke hubungannya itu kayak gimana, orangnya posesif apa enggak, atau misalnya pekerjaan si cowok bisa ngimbangin enggak kesibukannya sama kesibukannya cewek. Kebetulan kerjaan cowok gue tuh juga yang sibuk gitu, jadi pas lagi sibuk ya sama-sama sibuk gitu. Jadi sama-sama sibuk. Sama-sama sibuk, jadi ya udah paling sharingnya urusan kerjaan ya. Ya dia tahu gue sibuk, tahu kerjaan gue gimana, karena gue dinas-dinas juga kan keluar kota. Ini baru kemarin sore gue landing. Dari mana? Kendari, Dari Kendari. Itu urusan kantor. kantor. Urusan kantor. Baru landing. Ini lagi covid gini gue malah pergi-pergi. Oh, lagi pergi-pergi. Terus kan itu lo sering banget keluar kota gitu. Sering banget. Sebulan bisa 2 sampai 3 kali. Nah, lo tuh hubungan lo sama cowok lo tuh yang LDR gitu apa yang emang di Jakarta nih? LDR gue kebetulan. LDR ya? Oh, jadi sebenarnya nggak begitu pengaruh lah ya? Iya, karena intensitas ketemunya juga bisa dibilang jarang. Oh, jarang. Apalagi pas covid ini kan banyak peraturan kan gitu. Jadi ya udah. Balik lagi kerjaan dia juga sibuk banget. Oh, sibuk banget. Jadi ya udah kita sama-sama sibuk aja. Oh, jadi kayak nggak pernah. Jadi kayak Tiap sama-sama malam ngurusin. tapi pasti video call. Oh, kayak sama-sama ngurusin urusannya pribadi aja lah ya, nggak masalah ya. Nih kan sebenarnya kan ini tuh gue pengen ngebahas masalah ini nih kayak toxic relationship nih sebenarnya sejujurnya. Lo itu sebelum sama pacar lo ini nih, gue maksud gue nggak mau ngebahas masalah rumah tangga lo lah nih sama pacar lo ini kan. Yang gue bahas tuh lebih ke yang kayak lo tuh pernah nggak sih sebenarnya ngerasa hubungan lo tuh toxic mampus, tapi toxic yang menurut lo aja ya, tapi yang menurut lo kayak yang anjing nih toxic banget nggak bisa gue jalanin lah nih. Pernah nggak sih lo? Pernah, dan itu lama di sebelum hubungan gue yang sekarang. Sebelumnya gue ada di toxic relationship selama 3 tahun. 3 tahun 3 itu tahun. lo ngerasa awal di toxic itu tuh di bulan keberapa sih? Setahun pertama masih fine aja. Ya kira-kira di bulan ke-14 kali ya, setahun lebih. Awal-awal dari situ. Nah itu tuh hal apa tuh yang
yang si cowok lo tuh mantan lo ini nih tunjukin sampai akhirnya kayak ini toxic banget gitu. Awalnya mulai ngatur gue harus temenan sama siapa. Itu gitu. awal tuh. Iya, jadi kayak misalnya ya kadang kan gue kerja nih. Nah, kebetulan mantan gue ini tidak bekerja gitu. Nah, mungkin itu juga yang jadi salah satu faktor kenapa dia tuh toxic ya, karena nggak ada yang dipikirin kan di hidupnya jadi dia. lo aja gitu ya. Iya, jadi yang dipikirin mungkin gue aja gitu kan. Terus sebenarnya dia ada usaha. Taruh. Tapi bukannya kalau yang dipikirin lo doang tuh bukannya asik deh. Malah banyak orang yang iya gak sih kayak banyak orang tuh pengen anjing. Enggak, lu yang dipikirin kok banyak kayak gue malah gak dipikirin. Ini malah kayak yang dipikirin cuma dia ngerasa kayak aneh ya. Nah, tuh gue pengen tahu soalnya lu tuh. jadinya malah nggak punya kehidupan. Iya, ya hidup lu nggak punya kehidupan gitu loh, nggak ada yang lu pikirin. Jadi negatif thinking mulu sama orang gitu. Let's say kerja gue dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jam 5 sore tuh gue bener-bener di chat udah pulang apa belum. Kadang kan soalnya kita kalau lagi kerja kan ya ada loyalitas waktu kan. Iya. Ya jam 6 lah baru pulang atau setengah 6 atau emang kita lagi asik ngerjain sesuatu ya kan. Bener-bener. Ya daripada gue besok mending gue kerjain sekarang lah gitu kan. Ini enggak, jam 5 teng tuh dia udah nanya kayak belum pulang gitu. Kayak gitu. Tapi tuh lu tuh yang dijemput gak sih sama cowok lo? Kadang dijemput gitu. Apalagi kalau misalnya ada acara kantor gitu kan, acara kantor habis meeting, apalagi meeting sama orang luar gitu. Iya. Dia pasti udah curiga tuh, beneran meeting gak nih? Atau enggak meetingnya sama siapa nih? Atau sama bos-bosan apa bos beneran apa kayak gimana? Kayak gitu. Sampai segitunya? Segitunya. Nah, nih gue pengen tahu nih, awal dia sampai berpikir bahwa itu bos-bosan atau beneran bos atau meeting beneran tuh apa sih awalnya? Karena kalau menurut gue dia nggak tahu dunia gue. Dia tidak mengerti apa itu bekerja gitu loh. Dia nggak tahu kerja tuh kayak gimana. Karena dia tuh nggak kerja. Sebenarnya dia kerja tapi ya suka-suka dia karena di tempat bokapnya kan. Jadi dia nggak pernah kerja yang beneran kerja. Iya gitu bener, loh. Jadi kerjanya kayak ya paling ikut bokapnya meeting, ya paling gimana sih gitu. Karena anaknya gitu ya. Gua nggak underestimate dia ya gitu kan. Yang memang mungkin dia punya skill tapi dia tidak tahu kehidupan bekerja yang sebenarnya itu seperti apa, dia nggak tahu gitu. Jadi yang dia tahu tuh yang gampang-gampang aja kerjaannya, yang kayak dateng jam 8 pulang jam 5 pulang, meeting sama siapa, emang harus lo yang meeting, bisa orang lain kan yang meeting kayak gitu. Dia sampai gitu? Iya, sampai kayak gitu, walaupun at least itu sebenarnya job desk lo. Iya. Waduh, wah caur juga sih maksudnya sampai kayak gitu, cuman kayaknya paling ada lagi nih, apa lagi tuh kira-kira selain itu? Itu mulai ngatur gue temenan sama siapa. Terus kayak misalnya di kantor, misalnya nih di kantor gue kan ya namanya di divisi kan, pasti kan nggak semua cewek nggak sih, semua cowok dan ada juga beberapa cowok. Terus ada juga yang masih single ya kan. Jadi itu gue yang namanya chat tuh WhatsApp nggak boleh ada yang di delete chat gitu loh. Alasannya? Ya takut gue ada chatan lain di lain urusan kerjaan. Jadi dia harus tahu apa per bar tuh apa. Terus misalnya once dia lagi ngecek handphone gue, kok kayak misalnya ada yang nggak nyambung nih chatannya. Kok tiba-tiba dari ini ngomongin ini gitu. Dia tuh sampai ngecek HP lo tuh? Ngecek. Nggak nih, gue mau nanya nih, berhubung ngomongin masalah handphone ya. Menurut lo itu handphone itu sebuah privacy nggak sih menurut lo? Privacy. Untuk gue pribadi itu privacy. Nah, menurut lo setuju nggak sih sama hubungan yang kasarnya nih ya, HP lo tuh harus dipegang sama pasangan lo atau sebaliknya HP pasangan lo dipegang sama lo? Gue bukan tipe orang kayak gitu. Tapi ketika gue pacaran sama dia, gue jadi berubah. Gue jadi orang seperti itu. Ketika dia melihat handphone gue jadi pengen lihat handphone dia juga. Jadi tuh kayak sebuahnya tuh kayak awalnya tuh kayak ada awalnya dari dia, terus habis itu jadi keterbiasaan, akhirnya lo melakukan hal yang sama. Tapi awalnya lo nggak kayak gitu? Enggak, gue bukan tipe orang kayak gitu. Sama pacaran gue yang sekarang juga gue nggak gitu. Nah, tapi tuh menurut lo setuju nggak tuh kalau misalkan emang kita pacaran ngecek-ngecek handphone gitu, menurut lo setuju apa enggak? Enggak. Tapi mau gue gini, once gue mau pinjam handphone dia nggak masalah gitu. Tapi buat sesekali ya, bukan yang selalu tiap. Ada tuh dulu gue tuh ngerasa lu kalau ketemu gue kayaknya yang pengen dilihat tuh handphone gue bukan guanya. Lu kayak pengen quality time sama handphone gue bukan sama gue, ngerti sampai saking seringnya. Iya, gitu. Sampai resend call, sampai resend call di WhatsApp, di Line, di mobile semuanya. Pokoknya dia pasti ngecek. Itu dari yang 1 tahun udah mulai 1 tahun ya? 1 tahun. 14 bulan itulah ya? Iya. Kurang lebih 14 bulan itu dia udah mulai keluar tuh kayak gitu tuh. Nah, setelah sampai kejadian itu kasusnya yang di
dia trust nggak percaya lah Iya, nggak sama percaya. orang kantor. Ada lagi nggak tuh kejadian yang Banyak, lebih dari itu? banyak. Apa tuh? Curiga sama temannya sendiri. Sama temennya sendiri pun. Sama temennya sendiri curiga. Hah? Terus sama orang tua. Jadi gini, orang tua kan nggak tinggal di sini kan. Gue Orang tinggal tua lo? pisah. Gue anak rantau nih ceritanya, Oh, iya. ya kan. Jadi kadang ada dong 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali atau emang kalau lagi kangen apa misalnya gue lagi sakit pengennya pulang nggak sih ke Iya, rumah iya. bonyok ya kan, homesick gitu. Itu dia kayak nggak percaya gue pulang bener apa enggak. Jadi gue tuh kayak bener-bener Sherlock, terus fotoin kayak tiap harus ngepap gitu lah. Zaman sekarang Iya, kan iya. namanya ngepap. Coba pap, depan kamu siapa gitu. Oh sampai segitunya? Iya. Sampai segitunya? Gue nggak tahu apa yang dijelesin, apa yang dicemburuin, gue nggak ngerti. Tapi mungkin kalau menurut gue itu udah kebiasaan aja. Jadi kadang begini, malam nih misalnya nih, gue ketiduran lah ya, gue ketiduran atau gue emang capek banget nih seharian. Itu dia negatif kan nih pikirannya, dikira gue kemana kan malam-malam pergi nih anak hilang segala macem. Terus ujung-ujungnya berantem. Jadi besokannya ketika malam-malam itu dia kadang suka minta, gue misalnya bilang lagi rebahan nih, coba pap jam sekarang. Jadi gue pap jam dinding tuh Oh sama jam-jamnya ya? sama jam-jamnya, bener nggak? Terus coba kamu foto lagi pegang pipi, coba kamu kayak gitu. Tapi itu sama lo juga diturutin? Diturutin goblok kayak gue. Karena apa ya? Awalnya gue nggak tahu itu adalah toxic relationship. Awalnya lah ya. Gue nggak tahu kalau itu gue ada berada di hubungan toxic. Menurut gue itu adalah suatu kewajaran. Oh berarti lu care nih sama gue. Oh awalnya lo mikirnya ke situ, Iya, karena care ya? bodoh banget kan. Oh berarti ini anak segitu perhatiannya sama gue gitu kan. Tuh ketutup tuh mata lo tuh ya? Buta gue, buta mata buta hati. Gue nggak tahu kalau itu tuh adalah hal yang tidak normal gitu loh. Jadi gue pikir dia kalau misalnya nge-video call gue malam-malam tuh minta pap foto apa, minta pap jam, minta pap apa tuh karena emang ya care aja, dia nggak mau gue malam-malam keluar gitu. Itu yang ada di kepala gue dulu. Terus dia Tapi marah, gue temenan tapi sama itu dia nggak ada minta pap-pap aneh-aneh lah ya? Oh enggak, Oh, nggak ada ya? kebetulan enggak kayak gitu. Oh kebetulan nggak ya? Bukan, Oh, bukan nggak. yang kayak gitu. Terus kirain Terus- gitu ya? Terus Berlanjut kepada di setting gue mau temenan sama siapa. Nggak boleh gue temenan sama ini menurut dia nih gue temenan sama ini nggak baik, dan menurut gue itu adalah hal yang wajar. Hah? Gimana Iya. lo bisa-bisanya? Iya, Nggak menurut gue wajar. itu hal yang wajar karena berarti dia perhatian nih, dia Balik tahu lagi tuh temen. care. Iya, menurut gue dia care. Berarti dia tahu nih, dia udah punya sinyal kalau misalnya teman gue tuh nggak baik. Dia udah menangkap sinyal itu duluan. Dia ngasih tahu ke gue, gue harus nurut nih. Nah nih, gue pengen tanya nih, Gitu. dia nyeting pertemanan lo nih. Lo sadarnya tuh akan atas si cowok lo ini yang gerakin, apa lo tuh cerna dulu? Bener nggak ya kata cowok gue, teman gue kayak gini? Apa emang itu bawa alam sadar lo aja, lo ngikutin cowok lo? Ikut, karena gue tuh kalau udah bucin banget. Oh jadi tuh gue tuh berpengaruh. tipe cewek yang nurut. Oh, Ya, Dan itu sebenarnya enak gue tuh tuh nurut. tipe cewek, gue nurut serius. Gue tipe cewek yang Hati lo. nurut. Gue tipe cewek yang nurut. Jadi pas dia ngomong gitu, apalagi dia dibarengi dengan alasan-alasan, kamu tau gak sih dia tuh kan kayak gini, kamu jangan temenan sama orang kayak gitu, orang dia kayak gini. Terus gue kayak iya sih dia bener kayak gini, oh iya berarti gue jangan temenan gitu. Jadi ada alasan-alasan di balik itu yang dia barengi gitu dengan dia ngelarang gue karena ini ya, pinter ngomong juga sih dianya gitu. Terus guanya juga jadi kayak iya juga ya. Oh jadi relate ya, Jadi relate gitu. Padahal mah ya urusan dia, hidup dia. Gue temenan sama dia mah harusnya ya fine aja dengan pertemanan gue yang baik-baik nih, aja. tapi tuh dia tuh menyeting pertemanan lo tuh dari yang pertemanan lo udah lama banget apa yang baru-baru ini nih? Enggak, yang lama pun gue. Waduh, iya. Berarti kasarnya semenjak lo pacaran sama dia, dari yang duluan kenal sama teman lo, baru pacaran sama itu orang, akhirnya tuh lo nggak berteman dulu tuh sama itu? Iya, jadi nggak jauh. pernah main. Jadi nggak pernah main. Terus temen gue nelpon aja kadang dia curiga kamu ngomongin apaan gitu. Iya, sampai segitunya. Iya. Apaan yang diomongin, misalnya ini kan kelihatan dong. Teleponannya habis berapa menit gitu, 15 menit gitu kan. Ini ngomongin apa nih, lama nih 15 menit gitu. Sampai waktu, buset sampai waktu cuy. Serius? Gue gak ngerti lagi sih sampai waktunya. Serius? Nih
gue tuh penasaran ya. Ada juga sih beberapa temen gue yang sampai segitunya. Tapi gue nggak nanya nih alasannya kenapa. Kalau dari lo sendiri tuh kira-kira alasannya apa tuh sampai dia ngeliatin waktunya 15 menit teleponan kayak gimana aja? Atau dia tuh kayak gitu ke temen lo yang cowok doang apa sama yang cewek? Enggak, yang cewek juga. Apa sih anjing yang gue bingung? Yang cewek juga. Mungkin kalau ke cewek takutnya lesbi gitu. Enggak, Gila cuy. kali Enggak, cuy. anjing kayak goblok tau gak lu? Jadi gini, temen gue ini yang cewek ya, gue punya temen cewek ibaratnya kayak buaya gitu loh, buaya betina lah gitu. Nah takutnya dia nih kayak gue kalau pergi sama dia takutnya gue dikenalin cowok, terus gue dikenalin siapa, terus dia ngomongin cowok, terus gue jadi kayak pengen dikenalin cowok gitu. Jauh ya pikirannya. Iya. Itu bagus tuh sebenarnya jauh. Tapi salahnya ke sono gitu loh. Salahnya ke kiri bukan yang ke depan gitu. Bener. Jadi pikiran dia tuh jauh ke sana. Dia pikir nanti kalau gue main, apalagi kalau gue ketemuan sama dia gitu, itu gue sempat nggak ketemu sama nah dia. nih gue penasaran nih, lo itu juga dilarang nggak sih pergi ke tempat-tempat kayak hiburan malam kayak tempat klabi kayak contoh lah zaman-zaman anak-anak sekarang kayak apa sih Holy Wings ya? Iya kayak Holy Wings terus kayak ke Swill. Lo kalau misalnya lo masih pacaran sama mantan lo itu sekarang, hal itu tuh dilarang nggak? Dilarang banget. Dilarang banget. Atas dasar? Kalau nggak sama dia nggak boleh. Jadi kayak minum, mabok. Gue kalau nggak sama dia nggak boleh. Nggak boleh. Tapi boleh sama dia gitu. Boleh sama dia. Atas dasar? Ya intinya kayak nggak ada yang jagain kamu nanti gitu. Gitu kayak ya gitu. Nanti kebungkus gitu ya. Takutnya Nggak tahu ya, orang. padahal kan gue juga nggak bego nggak sih, Iya, maksudnya. Ya jauh banget pikirannya kalau menurut gue kalau dia ngomongin arah sana. Gitu. Tapi lo pernah nggak suatu saat ya kayak beberapa waktu tuh lo pergi ke tempat itu cuman tanpa sepengetahuan dia? Pernah? Reaksinya? Gak ketahuan kan? Oh nggak ketahuan ya? Tapi ada yang pernah ketahuan sih. Lo dia reaksinya? Marah. Gue pernah berantem gue sampai Apa? jatuhnya udah abusive relationship gitu sih. Iya. Dan menurut dia gue pantas digituin karena gue melakukan kesalahan. Iya. Pernah lo sampai kayak gitu? Pernah. Gue dipukulin sampai bonyok. Buset. Gue. Biru gitu? Biru. Ini hidung gue tuh sebelah sini tuh kalau di ronsen ada ronsenannya ya. Itu melesek ke dalam gitu loh. Wah anjing pecah banget cuy. Serius. Itu lo maksudnya lo datang ke tempat ya misalnya taruhlah ke Swill. Lo datang tuh ke Swill, terus habis itu lo dijemput sama cowok lo, habis itu dihantem tuh. Iya, ketahuan. Jadi waktu itu entah gimana ceritanya dia bisa buka apa? Find my iPhone. Gitu, Find my iPhone. Buka, kelihatan, disamperin, dicari, ditarik gue. Ditarik di tempat itu juga. Ditarik di tempat itu. Diliatin orang-orang lo? Iya. Wah, anjing, caur. Itu ditarik tangan lo di. Iya, ditarik terus gue kaget kan. Itu gue di situ udah keringet dingin. Ibaratnya nih ya, gue ketahuan dugem sama bonyok sama dia, sama ketahuan dugem sama dia, gue lebih takut ketahuan sama dia dibanding sama bonyok gue. Terus habis itu? Ya udah gue langsung dimasukin ke mobil terus kayak ya gitu dia ngomong kata-kata anjing lo ya dibilang. Oh, sampai katain anjing. Iya. Sampai maksudnya dia awalnya kayak perek lo ngapain lo di sini gitu. anjing caur banget. Jadi udah toksiknya tuh udah bukan verbal kasarannya ya. Iya, verbal juga, abusive juga kayak gitu. Wah, anjing. Tapi setelah pas lo kejadian itu tuh yang sampai lo dipukulin lah segala macem, itu tuh lo tetap untuk stay dengan dia, maksudnya kayak berpikir kayak ya udahlah, emang gue yang salah nih. Apa lo di situ punya pikiran yang kayak anjing cabut aja lah, gue nggak bisa nih. Itu kan first time lo kan diperlakukan seperti itu kan. Nah, itu gimana tuh lo? Gue ngerasa itu salah gue, jadi wah, gila anjing. Iya. Lo lu kalau udah di dalam toxic relationship tuh lu tuh dibutakan oleh segalanya. Itu sayang sama bego beda tipis Beda sih. beda tipis. Jadi menurut gue saat itu dia melakukan hal seperti itu, iya ya salah gue. Kenapa ya gue bohong? Kenapa ya gue malah dugem gak bilang dia? Iya. Itu dan gue membenarkan hal itu semua. Jadi membenarkan, mewajarkan, menormalisasikan ketika dia mukul, ketika dia ngatain, ketika dia jambak gue. Itu adalah normal karena sama dengan dia berarti ingin gue menjadi yang lebih baik gitu. Anjing, lebih baik tapi dipukulin anjing. Tapi maksudnya kayak lu sama nyokap bokap lu juga nggak sampai kekerasan itu kan? Wah itu sih gue sebenarnya udah nggak habis pikir banget sampai maksudnya lu punya hubungan tapi sampai sekeras itu maksud gue gitu loh. Kayak lu ngomong perek lu dasar lu jablay itu udah menurut gue udah lumayan sadis gimana sampai main tangan kayak gitu-gitu. Terus nah
cara healing lo dari situ, lo kan masih pacaran. Dia minta maaf nggak Enggak, atas gitu? Enggak, malah lo yang minta maaf. gue yang minta maaf. Nah, cara lo menghilingkan hal itu, maksudnya kayak lo ngerasa kayak ya udah nih, gue minta maaf ya segala macem. Lo menghilingnya gimana? Jadi maksudnya buat lupa sama kejadian itu. Iya, atas dasar yang salah kan? Lo berpikir bahwa lo yang salah Gue kan? yang salah. Nah. Ya gue tidak melakukan hal itu lagi. Hah? Jadi gue jadi nurut jatuhnya ke dia. Nurut untuk nggak bakal pergi malam lagi karena takut ketahuan dia. Takut dilakukan hal yang Takut seperti kayak itu gitu lagi. Tapi ternyata gue salah. Dia bakal ngelakuin hal itu juga bukan karena gue salah. Jadinya kebiasaan. Gue salah nggak salah, gue kena juga. Iya. Jadinya gitu. Healingnya gue belum. Ketika lu ada dalam toxic itu lu belum healing kalau menurut gue. Belum ya? Belum. Oh belum. Karena lu makin jadi bodoh kalau menurut gue di situ. Bukannya lu kayak oh iya gue salah. Gue enggak ada mikirnya lo di situ. Gue kira tuh yang kayak gini loh. Gue kira tuh yang kayak contoh nih misalnya kayak yang lo habis dipukulin segala macem, terus lo pasti kan kayak punya otak lo tuh berpikir kayak anjing gue dipukulin, terus lo kayak punya trauma gitu. Gue kira gitu, terus habis itu lo menghilangkan trauma lo itu. Trauma itu ada muncul ketika lu sudah selesai sama dia. Iya. Pas lu masih sama dia itu belum bisa dibilang trauma kalau kata gue. Oh. Pas lu udah putus, nggak ada konteks sama sekali, udah benar-benar udahan sama dia, baru lu itu bisa dinamakan healing. Tapi kalau tiap kejadian tapi lu masih sama dia, itu menurut gue belum jadi trauma. Orang lu masih sama dia kok. Nah berarti tuh kalau misalkan untuk yang trauma bakalan ngerasainnya kalau udah putus. Menurut gue gitu. Menurut lo? Menurut gue, ya orang masing-masing beda ya. Tapi kalau menurut gue, lo udah putus baru lo bisa bilang kalau lo trauma gitu untuk ngejalanin lagi. Tapi kalau lo masih in a relationship sama tuh orang, nggak bisa dibilang belum merasakan apa itu trauma gitu. Belum ya? Gue, belum. Nah itu tuh lo ngerasain, maksudnya lo ngejalanin itu tuh berapa tahun tuh ngejalanin si toxic itu berapa tahun tuh? 3 tahun. Nah selama 3 tahun itu lo masih belum ngerasain yang kayak gue capek banget sih. Ada nggak sih fase di mana lo ngerasa kayak gue nggak bisa nih kayak gini terus, gue harus survive dari hal ini. Itu gue rasain tapi nggak bisa keluar. Gimana sih lu kayak diikat tapi lu tahu nih ini salah nih gitu. Tapi lu nggak bisa keluar karena lebih ke pasti lu takut sama pasangan lu gitu. Banyak ancaman kan kalau toxic relationship. Nah nih gue pengen nanya nih, kalau misalkan lo putus nih contoh di sebelum pas di 3 tahun ini ya, tapi nggak nyampe 3 tahun. Di pertengahan 3 tahun itu pas lo ngerasain toxic itu lo putus. Lo ada nggak sih berpikir kayak gue pengen putus tapi gue takut keterbiasaan gue yang selalu sama dia tuh hilang. Ada nggak lo pernah pikir itu? Iya itu juga. Itu faktor. Itu faktor juga karena yang biasanya gue sama dia, gue berarti kalau gue putus gue nggak jalanin hari-hari gue sama dia lagi dong gitu. Terus gue sama siapa? Gitu. Tapi lo nggak berpikir kalau lo bakalan lebih free atau lebih bebas untuk tidak melakukan hal yang dikekang gitu lagi ya? Enggak mikir ke sana gue. Lebih ke yang kayak keterbiasaan sehari-hari lo. Maksudnya manis-manisnya lah ya, lebih manis-manisnya. Iya benar. Jadi gini loh, katanya kalau toxic relationship tuh ada fasenya tuh kayak gue pernah baca sih kayak itu psikologis gitu. Jadi kayak berantem kayak baikan terus dia begging lagi nanti balik lagi tuh muter tuh symptomsnya gitu terus jadi lu nggak bisa keluar ya udah gitu terus karena ketika kalau toxic relationship nih ya lu berantem parah nih terus lu baikan nah pas lu baikan lu tuh pas balik lagi ke dia baik-baik lagi tuh lu kayak lagi jatuh cinta lagi. Maafin aku pas udah baik-baiknya malah kayak mesra lagi. Lupa apa yang udah dilakuin kemarin nih, lu diapain, lupa sama masalah kejadian kemarin tuh lu lupa. Kayak oh ya udah gue maafin lagi deh gitu. Terus udah keterpengaruh juga dong kayak oh iya kemarin gue yang salah gitu. Kayak gitu. Nah nih kan tadi yang gue tanya itu tentang sebuah kesalahan yang kasarannya lo keluar diam-diam atau hal yang dia nggak suka lo lakuin segala macam kayak gitulah ya. Ada nggak satu momen atau nggak awal ini agak sensitif sih menurut gua. Dia pengen sesuatu dari lo, kasaran dia pengen seks nih. Dia pengen seks nih dari lo nih. Tapi enggak lo turutin, habis itu jadi sebuah hal yang apa ya bisa dibilang ya? Candu apa gimana? Enggak, kayak dia tuh jadi toksik lagi ke lo gitu. Maksudnya kayak yang lo sampai dipukul, lo sampai maksudnya demi untuk apa ya? Hasrat gitu loh, membutuhkan sebuah hasratnya dia lo nggak mau nih. Terus habis itu lo dipukul, pernah nggak? Gue
Gue pukulin aja karena nggak mau nge-seks sama dia tuh pernah. Pernah. Ibaratnya nih kayak gimana ya? Dipaksa dong berarti gue Iya, ya dipaksa. kan. Kalau cewek kan, ya bukan cewek doang sih, maksudnya orang kan ada nggak moodnya dong ya kan. Nah saat itu tuh ceritanya gue memang lagi salah. Hah? Lagi salah? Lagi melakukan kesalahan. Menurut gue sih nggak salah ya, tapi saat itu menurut dia gue salah besar. Intinya gue ada chatan sama temennya dia nih. Cowok cewek? Cowok, temennya dia cowok. Dan dia nggak suka, terus pikiran dia udah kemana-mana. Pikiran dia udah kayak, wah lu mau main di belakang sama temen gue ya, gitu-gitu kan. Salah dah nih gue. Dan ternyata dia mendapatkan berita bahwa ini temennya tuh suka sama gue gitu. Kan bukan salah gue iyalah, ya kan. Masalah lu. Saat itu tuh temennya tuh ngechat gue memang atas dasarnya curhat aja gitu, ya kan. Jadi ibaratnya tapi emang curhatnya tuh alih-alih aja ya. Iya, jadi kecurigaan dia tuh apa namanya menjadi sebuah fakta gitu kan. Ternyata bener nih temen gue sendiri suka sama cewek gue gitu kan. Dia marah tuh di situ. Dan dia marah, tau nggak yang dia lakuin apa? Apa? Dia maksa. Jadi gue kan lagi nangis nih ya, maksud gue ya lagi berantem dong, gimana kan lagi nangis. Dia mau make gue dalam keadaan gue lagi nangis cuy. Iya. Itu lu lagi ngamut gitu lah, Nek. Lagi ngamut lah, orang lagi berantem. Gimana sih? Terus gue ya udah disuruh dipaksa gitu, dipaksa. Terus habis itu enggak pas dipaksanya itu lu tetap enggak mau apa? Tetap nggak mau, tetap nggak mau. Ya berujung dengan dia kasar. Akhirnya ya udah mau gimana? Kasarnya tuh yang kayak gimana deh? Sampai kayak gimana? Ya udah narik, udah kayak gimana sih kalau cowok kan tenaganya udah ditarik tangan gue dibalikin gitu, gue dorong. Kalau sampai dipukul gitu pernah nggak? Maksudnya untuk seks ya, untuk seks gitu. Pengen seks dipukul. Kalau gitu. itu emang ininya dia, hardcore gitu kan. Kalau itu emang fetishnya dia. Oh, itu fetishnya dia gitu. Again, gue membenarkan hal itu, menormalisasikan hal itu. Enggak, tapi gini, itu lo menormalisasikan, maksudnya ini konteksnya agak serius nih ya. Lo demi hubungan seksnya itu tuh lo nyaman gak untuk melakukan dengan caranya dia yang sampai segitunya? Enggak. Ya kan kasarnya kalau seks itu kan kita melakukan atas dasar sama-sama suka, sama-sama enjoy, iya enjoy gitu segala kan. macam. Nah, lo diperlakukan seperti itu tuh lo nggak enjoy ya? Nggak enjoy. Tapi lo membenarkan. Benar. Tapi balik lagi sih ya, ada orang yang memang fetishnya juga suka dipukulin hardcore gitu kan mainnya. Ada orang kayak gitu. Iya ada sih beberapa emang ada. Tapi gue enggak gitu. Jadi ketika dia begitu, gue nggak nyaman lah. Nggak nyaman. Sakit anjir. Nah itu tuh hal itu tuh berjalan berapa lama? Iya selama gue pacaran sama dia. Sampai berarti sampai 3 tahun itu tuh terus kayak gitu. Itu karena atas dasar Jadi ceritanya gini, dulu tuh rambut gue sempet extension, ya kan. Dulu gue sempet ceritanya potong pendek. Terus biasa cewek nyesel kan dipotong pendek, nyesel dipotong pendek, extension gitu kan biar panjang rambut gue. Nah, karena ke-hardcore-annya dia pas dia main, itu extension gue pada copot. Kocak gak sih? Gue gak kebayang sih kayak pocel-pocel ya kan, rambutnya yang kayak di sebelah kiri copot terus jadi kosong ya kan. Jadi extension gue tuh harusnya bertahan 3 sampai 6 bulan. Ini sebulan udah pada rontok. Wah anjing caur banget. Mana extension mahal ya? Wah anjing berasa banget. Gitu. Serius itu bener-bener. Lu bayangin deh se-hardcore apa sampai extension gue copot. Wah dibetot itu. Potong gitu ya. Wah anjing gak kebayang sih gue. Tapi itu pas emang lo di jambak, ya emang kayak seru kali ya. Di jambak. Rambut tuh jadiin tali lah ya. Rambut tuh jadiin sebuah tali. Tapi lo pernah nggak sih sampai yang kayak dipukul, maksudnya sambil dipukul gitu? Iya, ditampar kan? Dipakai lo dipukul, ditampar. Iya, ditampar. Iya. Sampai merah. Iya. Tapi lo membenarkan kayak, oh ya udahlah. Nggak, maksud gue gini. Ini kesukaannya cowok gue, jadi gue ya udah mau aja gitu. Tapi sebenarnya lo nggak mau. Jadi gue enjoy the moment, padahal enggak anjir, sakit gila. Lo berusaha untuk enjoy. Iya. Wow, berusaha untuk enjoy di saat di jambak. Wow. Jadi gue pura-pura suka, padahal sakit anjing, gak suka. Sakit. Tapi karena fetish gue bukan itu. Emang apa fetish lo? Gak masalah dong, gue nanya enggak. Masalah enggak lah.
Emang apa fetish kira-kira? Fetish gue sebenarnya apa ya? Kalau fetish tuh kayak gimana sih? Harus suka gitu ya? Apa gimana sih? Nggak, sebenarnya gini, gue nggak tahu sih sebenarnya antara fetish sama kesukaan tuh gue bingung ya, lebih apa? Nih kalau gue pribadi nih, gue suka banget ngeliat cewek itu tuh dari sini, punggung, atas dada, bahu. Nah, nih kalau misalnya emang gue berhubungan nih, melakukan seks nih sama cewek, itu udah pasti ini tuh udah menurut gue ini udah nomor 1 nih buat gue. Udah pasti putih apa gak ada jerawatnya apa enggak, gimana? bukan putih nggak ada jerawat. Gue pasti gue endus, bener-bener yang sumpah gue tuh sesuka itu sama bagian Endus ini. aja. Sumpah gue sesuka itu sama bagian ini. Nggak tahu kenapa. Nah, maksudnya gue nggak tahu sih Bagian tubuh ya berarti Iya, ya, bukan fetish kayak lagi ngapain ya? Iya. Kalau untuk bagian tubuh gitu. Kalau gue Hah? tengkuk belakang cowok, tapi gue kalau ngeliat tengkuk belakang cowok tuh kayak hitam dekil gitu, gue nggak suka. Nggak suka. Gue bye si asli. Iya. Beda ya sama orang hitam ya. Oh, iya, Kalau beda. hitam, Kalau hitam memang hitam. ya hitam memang Hitam. hitam ya kan. Tapi kalau fetish gue di sini di belakang, di tengkuk Oh, belakang. di belakang. Gak tau kenapa aneh banget. Suka. Nah, itu lu pernah nggak melakukan hal itu tuh ke mantan lu itu yang 3 tahun itu? Yang berapa tahun sih tadi? Iya, yang itu, yang si toxic itu berapa 3 tahun? Pernah nggak lo? Maksudnya kayak saking lo suka sama punggungnya ini, Iya. lo apain gitu? Jadi punggungnya sama gue seneng kalau ngeliat cowok kayak nggak pakai baju. Maksudnya nggak pakai baju doang ya, kayak cuma Coba pakai kali ya. box. Ngobrol nggak buka baju, Ya, tapi nggak ngadepnya lurus, begini, lurus, ngadepnya lurus. begini. Iya bener-bener kayak gitu, iya bener kayak gitu. Iya kan? Iya nggak? Coba eksperimen coy. Itu selesai. Udah pusing gue. Itu selesai. Iya kayak gitu. Hah? Cowok gue nggak putih bersih gitu. Oh, nggak. Nggak. Cuman ya gue seneng ketika ngelihat dia kayak nggak pakai baju, kayak gimana aja gitu ngeliat gue ngelihatnya. Nice. Kayak gitu. Cowok aja gue ngeliatnya kayak gitu, apalagi cowok gue sendiri gitu kan. Kayak gitu. Oh jadi lo, wah pokoknya kayak, itu Iya, di itu. bagian sini lah ya. Iya fetish gue. Tapi jujur gue juga sih kayak kadang nih gue ngeliat perempuan, maksudnya kayak ya liat perempuan punggungnya sini, ya gue berusaha untuk kayak ngeliat terus nunduk, cuman kayak ada beberapa kebayang kayak gitu. Nggak tahu kenapa sih suka banget gue ngeliat punggung, bahu. Dilihat bisa bersih apa enggak, kalau menurut gue ya, dilihat tuh orang bersih apa enggak tuh dari punggung kalau menurut gue. Iya sih bener. Iya kan? Terus sama ini nih gue nih, jujur gue kalau ngeliat ini perempuan gede, maksudnya yang emang nggak kenceng, nggak gede sih, Bleber gitu? nggak gede ya kayak bleber, tapi nggak dibilang gede enggak ya, takutnya nanti menyindir gitu kalau gede, lebih kayak montok, gemuk bagian sini nih, gue suka banget nih, jujur gue kalau bangun tidur nih, gue kalau bangun tidur gue selalu ngedus ini gue nih, wangi bangun tidur tuh kayak surga Iya. anjing buat gue, sumpah. Iya Terus, ada yang kayak gitu. gua kalau Kayak seneng kan ngeliat ceweknya kayak bangun tidur muka lagi bengkak Iya, gitu. kayak bengkak tamparin sama abri gitu. Astaga. Tapi gue serius, gue pasti suka gitu. Tapi pas, nah balik lagi tuh ke seks sama mantan lo ini nih, itu ada nggak sih satu momen dimana lo tuh sampai yang kayak apaan sih gitu? Iya adalah Ada. pasti. Karena gue sebenarnya nggak suka. Ya ada, gue Ada. ngelawan, tapi ya dia lebih galak dari gue. Lebih galak. Nah itu momennya pas lo lagi apa tuh? Lagi lo bete kah? Apa lagi lo gimana? Jadi gini, dia melakukan kesalahan dan ketahuan sama gue. Marah dong gue, ya kan, berantem. Tapi dia pikir bisa baikan dengan cara kayak gitu. Mood gak lo lagi kayak gitu? Oh iya. Enggak dong, Iya, iya kan, bener. anjir. Dia habis ketahuan nih kayak gitu sama cewek lain. Oh tapi, habis begitu sama cewek lain. Terus habis itu dia gitu malu. Terus dia minta maaf sama gue, udah ya aku minta maaf. Ibaratnya kayak ngomong, aku kemarin sama dia cuma sekedar aku pakai doang. Kok Sekedar aku pakai, iya, anjing. tetap aja treatmentnya sama servisnya tetap ke kamu Dan servis. kayak gitu. Terus yaudah yuk sekarang, ibaratnya kayak ngasih ke gue tuh kayak ibaratnya kayak unlimited gitu loh, unlimited service gitu. Dan tak Ya, lu terbatas, mood gak sih? Lu tahu? Padahal keluar 5 menit gitu. Enggak ya. Ya dia gitu deh. Aduh. Iya Ya. serius. Terus dia kayak enggak, aku kemarin sama dia nggak nyampe kayak gini kok, cuman kayak gini, cuma sekedar yang penting aku keluar doang. Dia ngomong kayak gitu kan, si anjing. Terus dia ngajak gue kayak gitu, di otak lu nih lu lagi kepikiran cowok lu lagi kayak gitu, abis kayak gitu sama cewek lain, terus lu Iya. diajak mood enggak kan? Enggak lah, sejujurnya enggak. Ujung-ujungnya dia yang marah, kan kocak. Gue gak ngerti lagi sih gue kalau sampai kayak gitu, sumpah. Kayak annoying banget sih, menurut gue tuh annoying banget. Tapi lo sempat lah pokoknya sampai yang kayak ngedorong, maksudnya kayak apaan sih enggak, lagi Iya, nggak mau nggak kayak gitu, mau, nggak nggak mau, mau. Tapi dia tetap yang tetap sampai maksa, kekeh. Berarti tuh Akhirnya gue ngeladenin dia dengan perasaan ya udahlah. ya udah gue pasrah, ya udah tas.
Jadi kesono gue. Hilangkan beberapa pikiranmu, Farah. Balik ke topik. Oke, jadi lu menjalankan itu selama 3 tahun dengan hal yang sama kayak tek gitu aja. Nah, pas akhirnya lu punya momen di mana lu ngerasa lelah dengan hal ini, dengan apa yang lu dapetin dari cowok lo, itu pas kapan? Karena udah terlalu sering diselingkuhin dengan cewek yang beda dengan cewek yang sama, terus kayak muternya patternnya gitu lagi, kayak selingkuh, minta maaf, kayak gitu lagi, kayak gitu. Akhirnya lelah sendiri. Gue tipe orang yang bakal memperjuangin seseorang sampai gue capek. Mau orang bilang nggak peduli gue, sampai gue benar-benar capek. Tapi ketika gue capek, gue kayak wah, gue pergi, nggak bakal gue balik lagi. Tapi kalau gue belum capek, sebangsat-bangsat itu orang masih gue kejar. Masih. Kayak mantan gue yang kemarin. Dia mantan, gue cerita nih ya. Nggak apa-apa. Mantan gue pernah tidur sama selingkuhannya di kamar kosan gue. Waduh. Nebeng ngewe jatuhnya. Nebeng ngewe. Dan selingkuhannya tahu itu kosan gue. Anjing. Jadi selingkuhannya ini gila juga. Jangan bilang tuh selingkuhannya temen lu. Enggak sih. Gilanya tuh dalam artian tuh dia hypersex. Soalnya nih menurut gue pribadi nih ya. Ada orang gila seks sama ada orang yang hypersex. Dalam artian kalau gila seks tuh sampai yang dia pengen banget ngewe tapi sampai yang harus yang kayak dijambak gitu tuh. Itu gila seks menurut gue. Tapi kalau hypersex ya udah kayak ya udah gue harus ngewe nih hari ini, besok mau gue sama siapapun ngewe. gitu ya. Iya, pokoknya harus ngewe. Nah, yang kayak Nggak, gimana? jadi ceritanya nih selingkuhannya mantan gue tuh adalah gebetan yang nggak pernah jadi gitu loh. Gebetan si colo ini Dari nggak pernah dulu, jadi. dari SMP, dari di SMP yang nggak pernah pacaran. Jadi ujung-ujungnya mereka balik lagi ke FWB lagi. Jadi ternyata ketika cowok gue mantan gue sama siapapun tetap akan ada punya hubungan sama tuh cewek. Oh, jadi Gak konteksnya sama gue doang. Jadi konteksnya tuh bukan gebetan, lebih ke FWB-an Iya, kan. gitu. Dan nih cewek juga menerima kalau misalnya nih cowok punya cewek gitu. Gitu. Dan nih cewek juga di tingkat ininya tinggi. Jadi mau aja nginep deh cuy di kamar kosan gue. Lu bayangin. Itu tuh lu kemana nih gitu? Gue kan balik lagi kan gue bilang gue anak rantau. Jadi gue lagi balik ke rumah orang tua gue. Oh, jadi kunci kosan dipegang sama cowok. Memang ada mantan dua, lu tuh. memang ada dua. Oh, memang ada dua. Emang ada khusus dua. buat lo Nah, sama. itu toxic juga kan. Iya Ngapain sih. juga dia harus punya kunci kosan kamar gue. Iya sih, yang bayar kosan cantik. Iya, makanya bayarin kagak. Aduh, jeruk Dia juga. punya kunci cadangan kan ya, tanpa sepengetahuan gue. Harusnya itu titip ke gue. Jangan nih. Jangan. Jangan ke gue titip ya. Gitu terus ya udah itu akhirnya gue tahu karena ya intinya ada kejadian terus gue ngomongkan apa lagi hal yang aku nggak tahu gitu. Akhirnya dia bilang, iya aku pernah bawa ini ke kosan kamu. Terus gue kayak itu dunia gue runtuh seruntuh-runtuhnya, lu bayangin dong harga diri gue di mana cuy. Itu tuh yang kasarnya tuh itu mantan yang emang lo tuh udah klop banget lah ya. Maksudnya pasangan yang menurut lo kayak gue suka banget nih sama dia. Jadi ketika gue sadar gue berada di toxic relationship aja tuh gue tuh anjir gue udah sayang lagi sama dia. Gak mungkin nih gue tinggalin. Jadi ya udah mau nggak mau gue tetap jalanin dengan kebego-begoan gue dan kebangsat-bangsatannya dia tuh tetap gue jalanin. Nah terus tuh lo akhirnya bisa keluar dari 3 tahun itu tuh. Apa sih yang lo pikirin? Orang tua. Kenapa tuh bisa orang tua? Maksudnya lo baru 3 gue udah ngomongin orang tua nih beneran lo. Enggak, masalah baru 3 tahun lo baru ngerasain, baru berpikir itu orang tua. Kenapa gara-garanya? Ya udah orang tua aja. Karena orang tua gue ada momen dimana orang tua gue tuh amat sangat memperjuangkan kebahagiaan gue. Kepentingan keeksistensian gue di dunia inilah gitu. Lo harus jadi anak yang kuat, harus jadi wanita yang merasa dicintai, merasa berguna, apa segala macam gitu. Gue merasakan kehangatan itu dari orang tua gue dan gue merasakan orang tua gue sebegitu sayang sama gue. Akhirnya di situ gue sakit juga. Situ gue sadar kayak anjir orang tua gue nih segininya ya sama gue gitu. Terus gue buta nih selama ini orang tua segitu sayang sama gue dengan adanya dia gitu. Tapi di momen itu gue kayak anjir
nggak bisa nih udah. Jadi setiap momen dimana gue melakukan kebersamaan sama orang tua gue malah nangis. Kayak gue kayak ya Allah, orang tua gue masih utuh ya gitu, masih ada, terus mereka masih support gue, masih mau gue tuh merasa gue tuh dicintai gitu loh, ya kan, bukan sama nih cowok ya, beda kan ya, rasa feel-nya tuh beda. Terus gue ngerasa kayak anjir, ini cowok tuh nggak ada apa-apanya ternyata gitu. Lo kasarannya kayak anjing nih gue bisa sebenarnya ngedapetin hal ini di keluarga gue, tanpa ada lo tuh gue bisa. Terus ditambah gue pura-pura fine aja kan depan orang tua gue. Oh, kayak nggak ada masalah apa-apa lah ya. Karena lo juga rantau kan. Orang tua lo di Banten. Oh, di Banten. Orang tua lo di Banten. Jadi kayak fine-fine aja lah ya. Toh juga orang tua lo nggak tahu keseharian lo segala macam. Nggak tahu. Taunya gue fine-fine aja. Nge-fine-fine aja. Nah, tapi setelah lo keluar dari lo putus lah nih. Lo taruh lah udah putus. Terus abis itu lo langsung lo langsung mencari, maksudnya dalam artian tuh lo chattingan kah langsung sama orang, sama laki-laki atau sama pasangan yang lo pengen, atau lo kayak kayak gini ya ternyata putus. Ternyata putus itu nggak seperti apa yang gue pikirkan selama ini. Iya, itu yang gue rasain kayak ternyata nggak semenyiksa itu gitu loh. Putus dari dia malah gue happy banget. Malah gue happy banget. Saat itu gue putus tuh orang tua gue tahu mungkin gue kayak bener-bener terluka lah gitu kan ibaratnya. Mereka tuh malah kayak makin menunjukkan rasa sayangnya mereka ke gue. Padahal gue bukan anak satu-satunya, gue ada 3 bersaudara kan. Gue anak tengah-tengah gitu, bukan anak bungsu juga yang disayang-sayang gitu, enggak. Tapi ketika gue putus dan gue sedih gitu, gue lagi sedih ya berputus, gue bilang orang tua gue tuh makin menunjukkan rasa sayangnya dia ke gue gitu. Gue nangis dikit kayak ayo sayang, udah jangan nangis, anak ayah harus kuat gitu. Pergi yuk jalan-jalan. Itu bener-bener kayak gitu. Gue kayak anjir, kenapa nggak dari dulu ya? Karena gue terlalu menyembunyikan itu semua. Gitu. Karena gue terlalu menyembunyikan itu semua. Jadi gue anggap di depan orang tua gue tuh gue fine-fine aja. Padahal kalau gue ngasih tahu nih dari awal, mungkin gue udah keluar dari toxic relationship udah dari lama. Udah lama lah ya. Nah, ini nih. Lo tuh sempat merasakan sebuah trauma nggak sih untuk kenal sama cowok atas apa yang udah pernah lo rasain itu? Iya, pasti ya. Pasti. Gue di awal putus gue kayak nggak mau lagi gue kenal laki. Gak mau. Terus gue ala gini, kalau kenal laki pokoknya yang serius. Kalau nggak serius ngajak nikah gue nggak mau gitu. Lama-lama setelah gue sekarang mikir ya kali lu nggak pacaran dulu baru nikah gitu kan. Iya, lu masa nggak kenal dulu sama calon lu siapa? Itu berjalan berapa lama sih? Berjalan berapa lama sampai akhirnya tuh lo kan sekarang udah punya pacar nih. Sampai nemu titik ya udahlah kayaknya gue pacaran aja kali ya gitu. 2 bulan. Oh 2 bulan ya? Selang 2 bulan lo merasa diri lo disakitin? Iya, 2 bulan doang. Gue kayak bisa menyimpulkan suatu hal nih. Kayaknya yang gue lihat nih, lo tuh orangnya nggak bisa sendiri. Iya. Betul. Nggak bisa sendiri. Logikanya gini coy, masalahnya gini. Lo 3 tahun pacaran, lo diperlakukan hal seperti itu. Nah, itu berembel-embel yang ada di otak lo nih ya, berembel-embel sesuatu hal yang emang ya udah dia ada nih buat gue. Iya. Nah, akhirnya lo putus nih. Setelah lo putus dalam 2 bulan tuh lo udah dekat lagi sama cowok lain atau enggak lo udah jadian. Tapi itu tidak terduga ya. Iya, emang tidak mencari. Iya, tidak mencari. Emang kasarannya ya emang sebenarnya itu sebuah hal yang lo butuhkan. Lo membutuhkan sesosok orang nih yang bisa kasarannya yang sayang sama lo atau enggak yang bisa lo dengerin ceritanya. Kalau kesal lo bisa cerita kayak gitu kan. Lo membutuhkan hal itu kan. Kayak gitu. Butuh temen apa sih, sharing, butuh temen yang kemana. Enggak sih, sebenarnya gue kemana-mana juga sering sendiri, nggak harus ada orang gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, karena terbiasa itu tadi sih, gitu. Terbiasa diperhatiin, terbiasa ada chatan sama orang gitu, kayak gitu. Nah, padahal hidup tuh bukan cuma sekedar itu. Iya sih bener. Kalau dipikirin ya, hidup lu tuh luas gitu. Belum lagi nyari duit. Nah itu gue jadi mikir kayak enggak, gue harus fokus sama kerjaan gue sih. Ibaratnya kerjaan gue tuh banyak kerjaan orang yang banyak yang mau gitu. Kerjaan yang orang idam-idamkan gitu. Yeah. Kenapa gue nggak fokus ke sana gitu kan? Kalau gue bisa lebih build up lagi karir gue akan lebih menjadi orang nih gitu kan. Gue leleh aja, ibaratnya gue leleh aja, gue masih ada punya pekerjaan gitu kan. Masih ada pemasukan. Gimana gue fokus gitu kan? Gue pasti kan bisa performance gue di kerjaan, kinerja gue bisa lebih baik kayak gitu kan. Kalau gue nggak ngurusin cinta-cintaan gitu, kenapa gue nggak kesana ya arahnya gitu. Nih, pas lo menemukan pacar lo yang sekarang nih, lo merasa diri lo tuh kayak
oh anjing, ini yang namanya sayang, oh ini yang namanya pacar, oh inikah yang, oh ini sebenarnya kali ya yang namanya sama-sama sayang. Lo gitu menemukan hal itu gak? Iya. Gue di awal deket sama dia kayak orang alay anjir, karena apaan sih nih, gue kok kayak alay banget nih. Setelah gue sekarang nih, misalnya gue liat archive story gue gitu kan, kok gue alay banget dulu ya lagi jatuh cinta, karena gue nggak pernah senormal itu gitu, merasakan rasanya dicintai dengan sewajarnya. Terus akhirnya cowok gue yang sekarang tuh nge-treat kayak udah lo kalau pagi bangun ya udah kayak pagi sayang gitu kan segala macem kan, ya udah siang hilang, bukan hilang sih, maksudnya kayak ya udah kita masing-masing sibuk gitu. Lo fokus sama kerjaan lo. Kalau dulu tuh gue yang namanya datang kerja, aku udah sampai ya, terus aku yang ngerjain ini ya, kayak tiap detik tiap menit lu laporan. Itu tuh nggak perlu, nanti aja malam baru lu cerita sama dia apa yang udah lu laluin, ada cerita apa hari ini kayak gitu. Terus dulu tuh kalau nggak video call marah, kalau sekarang ya lu nggak harus video call. Kadang ada masanya juga dimana lu capek pulang kerja langsung tidur, istirahat kan, nggak kepikiran lagi tuh lu mau megang HP apa main IG apa segala macam. Kalau sekarang ya cowok gue ngajarinnya gitu, nggak harus lu kayak tiap ini ngomong, yang penting kayak makan siang sayang, kalau nggak sholat zuhur 5 waktu jangan lupa kayak gitu. Kayak gitu religius, lebih diarahin gitu. Ketimpang banget gue liat, tapi bagus. Nah, kalau ini lebih balance aja. Balance Gitu. Udah jadi imam yang baik lah sekarang ini. Mudah-mudahan. Amin. Tapi lu bakal kaget ketika lu ada di toxic relationship, terus lu ada di healthy relationship, lu kayak ini apaan ya? Beda lah ya, sebeda itu ya. Maksudnya lu ngerasa kayak itu bukan diri lu. Iya. Pas lu cabut dari itu kan. Dulu perasaan walaupun emang toxic itu juga bukan diri lu kan. Bukan diri gue. Tapi itu mengubah karakter lo. Mengubah diri pasti lo. Lah ya. Pasti. Nih, gue pengen nanya nih satu pertanyaan lagi nih terakhir mungkin ya. Apa sih yang akhirnya lo berpikir bahwa alhamdulillah banget cowok gue yang sekarang tuh bisa ngebawa kayak gini? Yang bikin gue melek gitu. Iya, yang bikin lo melek. Maksudnya yang akhirnya lo bisa kayak ya itu lo bisa menerima gue bisa menerima lo, sampai akhirnya kita sama-sama ngerti tuh yang tadi gue nggak harus video callan, nggak harus chattingan segala macem. Iya, gue akhirnya sadar dunia hidup gue tuh bukan tentang cinta doang. Mantap. Terus, iya, akhirnya gue melek, gue punya temen, gue punya keluarga gitu. Jadi hidup gue ternyata bukan urusan percintaan doang. Ada karir gue yang harus gue bangun, ada orang tua gue yang harus gue perhatiin, ada teman-teman gue yang harus gue punya quality time gitu lah ibaratnya ya sama teman-teman gue. Jadi hidup lu tuh bukan urusan cinta-cinta doang. Tuh nomor sekian lah gitu. Akhirnya gue sadar, terus ditambah cowok gue yang sekarang tuh kayak udah kamu mungkin karena LDR juga kali ya kan. Jadi kayak yaudah sana lagi kamu main, tapi yang penting dia tetap punya rules. Sebelum jam 12 malam gue udah di rumah. Tapi itu baik kan, bukan toksik kan, bukan toksik. Bukan yang lo diteleponin sampai sebelum jam 12. Nih udah jam segini nih, inget ya. Tuh bodoh banget anjing kayak gitu. Itu dia kayak udah sana kamu main, yang penting jam 12 udah di rumah. Pun even gue ke HW, gue ke Holy Wings tuh gue boleh. Asalkan ngomong. Boleh gitu. Terus kayak pulang sama siapa tuh kasih tahu. Terus pap kirim-kirim foto sih tetap sih. Itu tetap ada tapi gitu. Tapi setidaknya tidak untuk memaksakan kan. Iya, lagi sama siapa, pergi sama siapa, sama ini gitu. Pulangnya sama siapa gitu. Nah, nih satu lagi nih, gue butuh banget lo ngasih beberapa saran, maksudnya kayak bantuin teman-teman lo nih. Misalnya pasti kan ada teman lo fase dimana ngerasain toxic juga sama kayak lo. Coba lo kasih saran lah ke teman-teman lo tuh untuk kayak yang bisa keluar dari si toxic ini. Saran dari lo aja. Lo lakuin aja sampai lo capek. Oh, jadi harus sampai capek. Jadi mau gak bakal lo dengar omongan kata orang itu cowok nggak ada gunanya, enggak. Kalau menurut gua sampai capek, jalanin aja, nikmatin. Sampai capek lah. Sampai kapanpun capek. Sampai kapanpun, mau 5 tahun, mau 6 tahun, 7 tahun silahkan sampai lo capek. Mantap. Sampai lo capek. Gila, sedap ya. Orang toksik tuh nggak bisa dinasehatin. Iya sih, bener. Itu relate banget menurut gue. Karena ada beberapa, bukan teman gue toksik sih, kayak gue juga suka kadang ngasih tahu teman gue kalau ini begini, ya intinya tetap aja ke situ lagi. Iya. Emang harus tunggu capek lah ya. Lakuin sampai kita nggak bisa kasih tahu lo harus ini tuh nggak mempan ya. Mau gimana pun yang ngejalanin dia, yang tahu buruk baiknya. Jadi seburuk-buruknya orang itu akan tetap punya sisi baik di mata pasangannya. Seburuk-buruknya dia tetap
akan punya nilai plus gitu, tapi dia yang udah iniin gue segala macam, dan lo nggak bisa memaksakan hal itu, jadi ya udah lakuin aja sampai capek. Berapa belas tahun pun Salut. lakuin. Ya udah, ini banyak banget nih ya kan, sangat amat banyak ya kan, sampai yang di gue nggak ngerti lagi sih ya, tapi senang banget ada orang yang akhirnya bisa keluar dari situ kan, buat jadi pengalaman aja sih jatuhnya buat kita semua nih, semoga nggak masuk ke dalam jurang yang sama. Jangan. Ya udah, Kalau lo udah tahu itu wah nggak bener deh, cepet-cepet keluar sebisa mungkin lah ya. sebisa mungkin. Karena makin didiemin makin jadi. Ya udah, jadi gitu aja nih obrolan gue sama kakak satu ini nih, asik, yang banyak banget sih obrolannya, sangat amat kacau menurut gue. Ternyata nggak cuma toksik itu nggak cuma segitu doang, ada banyak juga faktor-faktor yang bisa disebut toksik itu. Ya udah nih, jadi closingannya Tos dulu ini dong. dulu kali ya, closingannya. Yes.